Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanang Dwi Aksan dengan NIM 2020-21367. Saya dari kelas G. Di sini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh ibu dosen tentang menganalisis mengapa sampai kita menggunakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral dan mengapa kita tidak menggunakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Dilihat dari sudut pandang aturan hukum, serta berikan contohnya. Oke, sebelum saya menjawab, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral dan apa yang dimaksud dengan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Berikut penjelasannya. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral adalah perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan atau pembangunan secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Itulah pengertian dari wilayah pesisir sektoral dan terpadu. Kemudian, berdasarkan analisa saya, mengapa bangsa Indonesia menggunakan pengelolaan wilayah pesisir sektoral? Dikarenakan bangsa Indonesia memfokuskan pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, di mana inti dari konsep pengelolaan wilayah adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan ekonomi, dan sistem sosial. Strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumber daya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Oleh karena itu, di dalam proses perencanaan wilayah pesisir, dimungkinkan pengambilan keputusan diarahkan pada pemeliharaan untuk generasi yang akan datang atau pembangunan berkelanjutan. Sedangkan kenapa bangsa Indonesia tidak menggunakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu? Dikarenakan pengelolaan perbatasan negara secara terpadu sangat strategis dan mendesak untuk dilakukan. Karena menyangkut dengan integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang turut memberikan kontribusi terhadap belum optimalnya pengelolaan dan penanganan permasalahan perbatasan saat ini. Belum adanya suatu lembaga secara khusus yang mengelola keseluruhan aspek pengelolaan perbatasan, baik di tingkat nasional maupun di daerah, dan terdapat kegiatan produktif yang kurang setuju dan tidak dihargai oleh masyarakat awam terhadap perencanaan wilayah terpadu. Perencanaan secara terpadu juga sangat terbatas dan pada konteks aturan dan praktek khususnya mengatur tingkah laku wilayah negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukumnya. Dalam ketentuan Ketentuan Umum Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dikatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut saya akan memberikan contoh dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu, yaitu di Sulawesi Utara. Fokus awal proyek pesisir terletak pada pengembangan praktik-praktik terbaik pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat, termasuk pembuatan dan implementasi rencana daerah perlindungan laut atau DPL, daerah perlindungan mangrove atau DPM, dan pengelolaan pesisir tingkat desa, serta pemantauan hasil-hasil proyek dan kondisi wilayah pesisir. Dan berikut contoh pengelolaan wilayah sektoral adalah pemerintah hanya memfokuskan perencanaan dan pengelolaan wilayah pada satu titik saja dan mengabaikan sektor-sektor lain. Mungkin demikian hasil analisis saya. Maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.